Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Ya, Muhlis, silakan untuk memimpin doanya. Duduk siap. Siap. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, silakan. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya hari ini, anak-anakku? Baik. Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Ibu absen dulu ya hari ini ya. Ya. Ahmad Ibnu Jailani. Hadir. Alia Dwi Hanum. Ya. Ana Suci. Az-Zahra. Ya. Bait. Hadir. Ya. Dede Sania. Dela Tania. Dias Violina. Dini Pitaloka. Ya. Diva Raju. Dispen kenapa ini dispen? Jadi panitia Pilkasis. Ya, alhamdulillah ya. Kapan Pilkasis ya? Hari Rabu. Oh, hari Rabu ya. Nanti pada hari Rabu berarti kamu akan memilih ya ketua OSIS, calon ketua OSIS ya, supaya nanti kedepannya itu bisa ya memilih pemimpin yang nantinya bisa menjalankan program-program ya, terutama adalah yang ada di sekolah kita ya. Oke, kita lanjut ya. Eka Awangga Putra ya. Fahri Akbar ya. Fajriani Putri ya, Ade. Fatima ya. Firda Gina Citra Hilmi Nurholisa Muhammad Anjas ya. Muhlis Adi Nugraha hadir. Nabila ya. Nadia Safa Kela Nazwa Alia Putri ya. Ninda Adelia ya. Nur Eka Sari ya. Rahma Nur Hasana ya. Revina hadir. Reja hadir. Salma hadir. Salma Salsa Sela hadir. Ya, Fiona Zilkaida Ratu ya. Alhamdulillah ya, semuanya hadir semua ya, kecuali si Raju yang sedang menjadi panitia Pilkasis. Oke ya. Sebelumnya Ibu akan pada pertemuan sekarang Ibu akan merefleksi yang pertemuan yang kemarin ya. Itu tentang masalah Lulus SMA. ya. Lulus SMA ya. Nah, ini pertemuan yang sekarang ini Ibu lebih mendetail untuk materi yang akan nanti kalian itu persiapkan setelah lulus SMA. Oke ya. Ibu sebelumnya itu akan membacakan tujuan layanannya dulu ya. Tujuan layanan pada pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat memiliki keterampilan dalam menentukan masa depannya setelah lulus dari SMA ya. Itu tujuannya ya. Sebelum nanti tujuan, Ibu mau membacakan kesepakatan kelas yang sudah kalian buat ya sebelumnya ya, kesepakatan kelas ini. Kesepakatan kelas di sini ada ya, yang pertama saling menghormati teman dan guru. Mengangkat tangan sebelum berbicara. Yang ketiga, mendengarkan dengan baik saat orang lain berbicara. Yang keempat, mengikuti instruksi guru dengan seksama.
Oke, itu kesepakatan yang sudah kalian buat ya. Kalau seandainya nanti apakah ada yang melanggar selama ini kesepakatan kelas? Kalau misalkan ada yang melanggar, nggak ada ya? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Ada yang tahu ya materi yang sudah kemarin Ibu sampaikan pada kalian? Ada yang tahu materi yang kemarin itu apa? Masalah? Ya, masalah apa? Materi yang sebelum ini gitu. Materi yang sebelum ini berarti materi yang kemarin Ibu sampaikan pada kalian itu tentang persiapan setelah lulus SMA. Oke ya. Berarti sekarang Ibu untuk materi hari ini itu adalah melanjutkan materi yang kemarin, yaitu hal-hal apa yang harus kamu persiapkan setelah lulus SMA ya. Itu adalah materi yang sekarang. Nah, nanti kalian bisa memahami dan bisa mengaplikasikan, menerapkan dalam keseharian kalian. Apa yang kurang dalam diri saya untuk mempersiapkan saya setelah nanti saya lulus SMA. Kira-kira apa? Kira-kira kamu itu kurangnya di dalam apa gitu? Coba Ibu pengen tahu, kamu itu setelah lulus SMA itu mau bagaimana? Terus mau kuliah dan mau kerja. Nah, Ibu pengen tahu, kalau yang mau kuliah itu kamu harus mempersiapkan apa? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Ya. Terus selain itu apa lagi? Sudah? Nah, kalau yang mau kerja, coba Ibu pengen tahu apa yang kamu harus persiapkan sebelum memasuki dunia kerja. Itu apa? Skill. Terus apa lagi? Mental. Terus? Ya, biaya apabila kamu itu nanti mau mengikuti kursus. Ya, oke. Itu yang kalian tadi sebutkan, ya. Itu semuanya benar, ya. Semuanya benar bahwa yang namanya kamu mau kuliah, itu apa yang harus kamu persiapkan? Ya, tadi kamu sebutkan itu masalah akademiknya, ya. Akademiknya itu berarti kamu itu nilainya harus bagus, ya. Kalau mau jalur SNMPTN, ya. Kalau nanti kamu mau jalur, ya, jalur tulis, berarti kamu harus belajar, terus ikut apa? Ikut tryout, terus apa lagi? Bimbel, ya. Bait, gimana, sehat? Apa sakit? Oh, sehat, alhamdulillah. Ya, semangat ya. Oke, ya. Oke, kalau begitu kita lupa nih, ada yang belum semangat sepertinya Bait. Oke, kita ice breaking sekarang untuk menumbuhkan rasa semangat kalian, ya. Oke, ya. Kita ice breaking dulu, ya. Jadi kamu itu nanti biar menumbuhkan rasa semangat kamu di dalam belajar ini. Oke? Oke, ya. Ibu selingin dari materi ini kita ice breaking dulu, ya. Ice breakingnya apa? Kalau Ibu katakan satu kalimat, satu kata aja deh, kalimat mah. Satu kata, kamu tepuk satu kali. Kalau dua kata, berarti kamu tepuk. Kalau tiga kali. Oke. Ibu pengen melatih konsentrasi kalian, fokus apa tidak dalam mengikuti pembelajaran hari ini, ya. Oke, ya. Apa kabar hari ini? Apa kabarnya hari ini? Ya. Alhamdulillah. Ya. Semua sehat. Oke, tepuk tangannya. Ya.
Ya, alhamdulillah semuanya fokus. Kita kembali kepada materi selanjutnya ya. Tadi sudah disampaikan oleh kalian, Bu, saya pengen kuliah, Bu, saya pengen kerja. Oke. Nah, di sini ternyata ada keterampilannya ya. Keterampilan dalam mempersiapkan kalian itu nanti mempersiapkan setelah ya. Di sini ada tentang Bu, kok harus keterampilan hidup gitu. Apa sih yang dimaksud dengan keterampilan hidup itu? Apa? Yang diperlukan untuk menjalani kehidupan secara efektif, baik dalam lingkungan kerja, pendidikan, maupun kehidupan sehari-hari. Oke, Ibu mau nanya ya. Apakah selama ini kamu itu sudah mempunyai keterampilan tentang hidup ini? Sudah? Sudah punya? Oh ya, berarti hebat. Nah, ini yang keterampilan yang kedua. Itu mencakup aspek akademik ya dan non akademik ya. Kalau akademik itu apa? Kemampuan berpikir kritis. Ya, iya, contohnya kayak kamu, Bu, saya tuh pengen ini. Jadi kamu tuh jangan jadi anak yang pasif, tapi kamu harus aktif ya. Harus aktif. Ya, nanti kalau misalkan kamu aktif kan, Bu, saya itu hobinya ke sini, bakatnya saya ke sini, saya nilainya gini, nanti bagaimana itu kamu bisa akan biasanya sama PK akan diarahkan atau misalkan akan apa sih namanya, kasih penjelasan tentang nanti prodi atau nanti jurusan yang akan kamu pilih kalau seandainya kamu nanti mau kuliah. Nah, kalau non akademiknya apa? Komunikasi interpersonal. Ya, komunikasi interpersonal ya. Sekarang aku mau nanya nih, perbedaannya apa akademik dan non akademik? Ya, ada yang bisa memberikan lebih jelasnya? Acungkan tangan. Ya, silakan. Kalau akademik itu biasanya di bidang mata pelajaran kayak matematika, fisika kayak gitu. Tapi kalau non akademik itu biasanya kayak di luar bidang mata pelajaran, kayak hobinya dia, misalkan dia pinter berenang nih, nanti dia bisa ikut lomba berenang gitu. Oh iya, tepuk tangan ya buat ini ya. Bagus sekali ya. Tadi tuh ya yang dikatakannya ya akademik dan non akademik ya. Betul sekali seperti itu. Nah, yang ketiganya, kenapa sih kita itu harus punya keterampilan sebelum memasuki dunia kerja atau kamu kuliah? Kenapa? Acungkan tangan, siapa yang menjawab? Kenapa? Kenapa? Ya, Bimta, silakan. Dengan kita memiliki keterampilan itu, jadi bisa diibaratkan keterampilan itu sebagai bakat kita untuk memasuki dunia pekerjaan ataupun pendidikan. Contohnya di pendidikan itu kalau kita mau melanjutkan ke perkuliahan, nah misal kita minat di bidang kimia dan biologi, nah kita bisa ambil ke jurusannya yaitu kedokteran ataupun ke farmasi. Ya, terima kasih untuk Binta yang sudah menjawab pertanyaannya. Ya, oke, kita lanjut ya. Betul sekali yang tadi dikatakan oleh Binta ya. Kita itu harus punya keterampilan ya. Kita itu harus punya keterampilan ya sebelum kita memasuki dunia kerja atau pendidikan tinggi. Ya, di sini ada nih. Kita itu harus punya planning atau rencana setelah lulus SMA. Ya, nah ini yang tadi dikatakannya itu betul sekali. Kita itu harus punya yang namanya bakat, ya, minat, ya. Nanti pada saat kamu itu akan menentukan perguruan tinggi itu harus disesuaikan dengan bakat dan minat yang dimilikinya, ya. Terus yang keduanya ya, ini ada cara ya
kamu itu cara mengidentifikasi tujuan panjang dan jangka pendek, ya. Tujuan panjangnya itu apa, gitu ya. Tujuan panjang dan tujuan jangka pendeknya itu apa, ya. Kalau misalkan nanti ya, kamu tujuan panjangnya adalah mencakup pencapaian karir, ya. Mencakup pencapaian karir yang tertentu atau pendidikan. Tujuan jangka pendeknya apa, ya? Berupa langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjang, ya, seperti ujian masuk atau magang, ya. Terus ini menghubungkan tujuan pribadi dengan pilihan karir atau pendidikan tinggi, yaitu diskusikan ya, nanti kamu dalam diri kamu sendiri itu yang berkaitan dengan karir saya itu nanti mau apa, kamu nanti setelah SMA itu nanti mau bagaimana ya, paling itu ya. Nah, ya ini pilihan setelah lulus SMA, ini ada ya, bisa dipahami ya, ini ya, sudah jelas ya, melanjutkan pendidikan tinggi, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ya, terus proses pendaftarannya ya. Ini jenis-jenis pekerjaan ya. Nah, ini yang kamu harus tahu, kamu untuk melanjutkan pendidikan tinggi, ya, itu kan ada universitas, ya, politeknik, akademik, sekolah tinggi, dan pendidikan vokasi. Barangkali dari sini kalian itu ada yang belum paham? Sudah paham ya? Ya. Nah, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu nanti kamu bisa berkonsultasi ya, ini juga nanti bisa berkonsultasi ke BK ya. Bagaimana cara kamu itu mendaftarnya, bagaimana cara kamu itu bisa menyesuaikan dengan keadaan orang tua, harus pilih fakultas apa sesuai dengan bakat dan minat kalian ya. Terus ini yang mau kerja ya, yang mau kerja itu apa yang harus kamu butuhkan. Biasanya kamu itu hanya berpikirnya bahwa hanya surat lamaran ya. Ya kan, hanya surat lamaran aja Bu yang saya tahu, sama SKCK, sama kartu kuning, ya AK1 ya, biasanya seperti itu. Ternyata kalau kita mau memasuki dunia kerja, ya itu banyak yang harus kamu persiapkan, terutama adalah mental dan iya, soft skill-nya kamu dan hard skill-nya kamu ya. Kalau soft skill itu kaitannya dengan mental. Itu yang paling penting di dunia kerja itu adalah mentalnya. Nah, yang keduanya adalah hard skill ya. Hard skill itu berarti kamu itu harus mempunyai keterampilan ya. Keterampilan apa yang harus kamu miliki, kuasai. Sudah adakah dari kalian yang sudah punya hard skill ya? Kalau soft skill kan mungkin mental ya, itu nanti bisa lewat kamu bisa pelatihan ya, pelatihan mental atau apa ya. Dan yang ketiganya itu kamu bisa menjadi seorang pengusaha. Bu, saya mau nggak terikat Bu, saya pengennya itu jualan Bu, saya pengen bebas Bu, nggak mau diatur-atur gitu ya. Biasanya kan ada anak yang seperti itu ya. Biasanya anak yang ya pengen jadi pengusaha, pengen jadi bos ya. Ya tidak masalah, itu adalah sebuah pilihan kamu ya. Banyak anak SMA lulusan dari SMA menjadi orang yang sukses, pengusaha ya. Setelah itu kan mereka baru meniti karir dengan mencari gelar ya, mencari nanti sekolah. Oke ya. Politeknik. Gimana Bimta? Ada yang mau tanyakan? Bedanya politeknik dengan universitas. Kalau politeknik itu biasanya kebanyakan ada yang akademik. Ada akademik D3 ya. Kalau universitas itu sudah S1 kebanyakan. Kalau politeknik itu akademi ya. Akademi. Di sini Ibu akan memberikan pertanyaan pada kalian. Ya, silahkan bisa jawab acungan tangan ya. Bagaimana ya kamu membayangkan kehidupan kamu sendiri 5 tahun yang akan datang, itu bagaimana? Bagaimana? Ada yang sudah punya bayangan 5 tahun akan datang itu saya akan seperti ini Bu, ya. Saya akan seperti
misalkan B.J. Habibie ya, yang bisa merakit apa namanya pesawat gitu ya. Nah, silakan yang bisa membayangkan 5 tahun yang akan datang gitu. Oh, ya, nah, silakan. Udah sukses, terus saya udah bisa membantu dari segi ekonomi keluarga saya, terus apa ya namanya, memberikan hal-hal yang mungkin orang tua saya inginkan, saya wujudkan. Oh iya, tepuk tangan ya atas apresiasinya ya. Dari pertanyaannya Ibu, kamu bisa membayangkan 5 tahun yang akan datang itu menjadi orang yang sukses. Amin. Itu adalah sebuah doa ya. Amin. Karena doa itu harus yang baik-baik aja. Yang keduanya, langkah-langkah apa yang sudah kamu lakukan untuk mempersiapkan diri setelah lulus? Langkah-langkahnya apa? Nah, langkah-langkahnya apa? Setelah kamu lulus ya, kamu akan mempersiapkannya apa? Langkah-langkahnya. Ya, Sal. Nah. Yang pertama itu untuk bagaimana kamu membayangkan kehidupanmu 5 tahun ke depannya. Jadi minta membayangkan kalau kita itu insya Allah 5 tahun ke depan udah menjadi mahasiswa dimasuk fakultas kedokteran. Terus langkah-langkah yang akan Bimta lakuin untuk setelah lulus itu, Bimta bakal ngelakuin banyak-banyak belajar lagi tentang ilmu kesehatan dan lain-lainnya. Ya, terima kasih untuk Bimta yang sudah menjawab pertanyaan untuk dirinya sendiri ya. 5 tahun yang akan datang itu Bimta seperti itu ya. Yaitu impian ya, doa ya dari Bimta itu sendiri. Oke, kita lanjut. Ya. Sudah paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, ini kalian akan menjawab ketakutan-ketakutan kamu kalau seandainya saya kuliah dan saya bekerja. Tadi kan banyak ya yang kuliah dan yang bekerja ya. Inilah ketakutan-ketakutannya ya. Untuk kuliah saya takut Bu, barangkali saya tuh salah pilih ya. Makanya nanti kamu sebelum ya menentukan pilihan, kamu bisa berkonsultasi ke BK ya. Jadi nanti kamu itu bisa berkonsultasi ke BK tentang pilihan nanti ke depannya kamu mau seperti apa. Begitu juga nanti yang mau kerja itu bisa ya. Jadi nanti yang mau bekerja itu nanti kamu bisa berkonsultasi juga, Bu. Saya pengen bekerja ya. Saya pengen nanti ke depannya itu saya pengen gaji yang besar ya. Berarti di sini kan sudah ada ya namanya untuk program Ausbildung itu sudah ada ke Jerman sama yang ke Jepang juga sudah ada ya. Kamu sudah mempersiapkan sejak sedini mungkin ya. Jangan kamu diem aja ya, nanti kamu ketinggalan informasi-informasinya. Terus kalau yang kuliah biasanya tekanan dari lingkungan, biasanya ada yang tidak mendukung ya. Tidak mendukung ya, buat apa lingkungan sekitar kamu ya, kayak saudara-saudara kamu atau apa kan mungkin banyak yang tidak kuliah. Nah dari situ mungkin kamu ada ketakutan-ketakutan, ucapan-ucapan orang yang tidak mendukung kamu untuk kuliah. Terus masa depan yang tidak pasti, Bu, kalau seandainya saya itu milih jurusan ini, takutnya setelah lulus saya nganggur gitu ya. Terus beban finansial ini yang paling penting. Ya, beban finansial orang tua, ya, beban finansial orang tua yang paling penting karena jangan pernah memaksakan keadaan kalau orang tuanya tidak. Emang sekarang ada yang namanya jalur KIP. Ya, jalur KIP itu nanti kamu bisa mendaftarnya, didaftarkan lewat jalur KIP dengan ya persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Terus ketidaktahuan tentang dunia, ya makanya kamu banyak-banyak browsing ya, jangan tiktokan ya, tiktokan sama itu cari-cari informasi-informasi ya. Terus kerja setelah lulus kuliah ya, kamu harus paham ya kebutuhan mana, sarjana mana yang harus nanti setelah kamu lulus kamu bisa langsung kerja. Nah ini yang mau kerja biasanya
tidak pernah berpikir ya, malah takut Bu, kalau kerja itu apa sih Bu yang harus dikerjain, biasanya seperti itu ya. Nah, di sini kamu tidak tahu bagaimana cara mencari pekerjaan. Nah, itu makanya kita itu harus punya soft skill ya, dan hard skill-nya. Jadi kamu tahu informasi-informasi itu dan kamu ya punya mental yang sangat kuat ya. Terus tidak tahu apa yang harus ya atau diharapkan di tempat kerja yang tidak memiliki ya. Terus di sini yang namanya orang bekerja itu pasti persaingannya ketat. Makanya kamu dilatih untuk bersabar ya. Ya bersabar ya. Dalam hal apapun kamu bersabar ya. Terus sudah ya? Sudah paham sampai sini ya? Oke ya. Sudah bisa diaplikasikan ya. Sekarang mulai ke diskusi kelompok. Nanti di sini itu bentuk kelompok yang minimal terdiri dari 4 orang. Nah, nanti dalam diskusi Ibu itu nanti Ibu akan bagikan LKPD. Nanti kamu dalam diskusi itu nanti kamu bisa mencatat ya dari pertanyaan-pertanyaan atau yang ada di LKPD ini, kamu nanti bisa didiskusikan dalam kelompoknya ya. Sudah bisa untuk diskusi kelompoknya? Nah, silakan untuk bisa ke tempat atau kelompok yang sudah kalian bagi. Sudah? Ya, kalau sudah, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nanti di sini kalian itu bisa berdiskusi dengan kelompoknya, ya, dari pertanyaan-pertanyaan ini, ya. Silakan diskusikan, ya, diskusikan pada kelompoknya masing-masing, ya. Iya, nanti didiskusikan aja. Iya. Kita mau kerja di apa?
Ya, nanti di sini bisa kalian diskusikan dari pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Ya, gampang ya? Iya, gampang. Sudah? Ya. Kalau sudah, kelompoknya Bimta yang maju. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6 di sini kami akan mengungkapkan pendapat dari kelompok 6, yaitu di sini tentang pentingnya keterampilan yang pertama itu. Nah, jadi untuk yang pertama ini ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama yaitu mengapa keterampilan penting untuk sukses setelah lulus SMA. Nah, kemudian kita disuruh berikan 3 alasan utama. Apa saja alasannya? Di sini teman saya akan membacakannya. Alasannya yang pertama. Alasannya yang pertama adalah persaingan dunia kerja sangat kompetitif. Jadi kalau kita mempunyai keterampilan bisa menjadi bonus untuk masuk kerja. Yang kedua, dengan memiliki keterampilan membuat kita merasa percaya diri untuk berguna di masa depan. Yang ketiga, dengan kita memiliki keterampilan kita bisa menyelesaikan masalah dengan mudah. Nah, jadi untuk yang pertama itu persaingan dunia sangat kompetitif. Jadi untuk persaingan dunia itu pada saat masa yang akan datang, jadi untuk kerja itu sangat kompetitif atau artinya sangat ketat gitu untuk kita mendapatkan pekerjaan, sehingga diharuskan kita memiliki skill sehingga itu bisa menjadi peluang kita untuk masuk ke dunia pekerjaan atau kelebihan dari kita sendiri. Kemudian yang kedua ini, dengan memiliki keterampilan membuat kita merasa percaya diri untuk berguna di masa depan. Nah, itu selain untuk membuka peluang kita, bisa juga untuk menjadi percaya diri. Setelah itu tadi yang ketiga, dengan kita memiliki keterampilan kita bisa menyelesaikan masalah dengan mudah. Nah, jika kita mempunyai keterampilan, diantaranya keterampilan itu ada banyak sekali, yaitu keterampilan soft skill ataupun hard skill gitu. Jadi kita bisa dengan mudah menyelesaikan suatu masalah. Kemudian yang kedua, bagaimana keterampilan dapat membantu pencapaian tujuan hidupmu. Nah, jadi untuk keterampilan ini menurut kelompok kami, yang pertama itu sebagai pembuka peluang usaha yang lebih besar gitu. Kemudian yang kedua, membangun kepercayaan diri. Yang ketiga, memunculkan diri saat bersaing dan mempercepat tujuan kita. Jadi keterampilan itu bisa mengubah diri kita sendiri, yaitu dengan tadi membangun kepercayaan diri dan lain-lain. Kemudian yang kedua akan dibacakan oleh teman saya. Sebutkan 5 jenis keterampilan yang menurut paling penting untuk dimiliki setelah lulus SMA.
Satu, keterampilan berkomunikasi. Dua, keterampilan berpikir kritis. Tiga, keterampilan mengolah waktu. Empat, keterampilan beradaptasi. Lima, keterampilan bekerja sama. Selanjutnya, selain keterampilan akademik, keterampilan apa lagi yang perlu kamu kembangkan? Satu, soft skill, kemampuan komunikasi, kepemimpinan. Kecerdasan emosional, memahami perasaan orang lain. Manajemen waktu, mengatur waktu. Public speaking, kemampuan berbicara yang baik. Terus ada bagaimana cara kamu bisa mengembangkan keterampilan tersebut. Yang pertama itu udah mencoba hal baru, terus berkolaborasi dengan manusia, terus yang ketiga khusus. Jadi itu dari beberapa pertanyaan yang dari beberapa pertanyaan yang bisa kami ungkapkan dari pendapat kita. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanyakan terkait pendapat kita atau ingin menambahkan saran, silakan. Ya, terus Fiona. Mas Hari dari kelompok itu. Tadi kan keterampilan itu sangat penting nih, keterampilan atau skill kita. Jadi menurut kelompok kalian bagaimana sih untuk mencari skill atau keterampilan yang terdapat dalam diri kita dalam dunia kerja? Terima kasih. Jadi jika saya mewakili dari kelompok kami, jadi untuk memperoleh skill atau bisa dibilang kelebihan potensi yang kita miliki, yaitu dengan cara berusaha nantinya. Jadi kita tuh sebagai manusia itu emang terlahir dengan tidak mempunyai kemampuan, akan tetapi kita bisa mencari kemampuan atau kelebihan kita sendiri dengan cara berusaha. Kita harus mencoba berusaha segala apapun yang ada di depan kita. Misal kita ingin memiliki skill menghitung. Nah, jadi kita tuh harus banyakin sering-seringin latihan gitu, dan banyakin belajar menghitung, perkalian, dan lain-lainnya. Kemudian apabila kita ingin memiliki skill yang di luar dalam itu soft skill lah gitu. Nah, kita bisa lihat di YouTube, cara public speaking yang baik dan lain-lainnya. Ya, sudah? Ya, tepuk tangan untuk Pinta ya, kelompoknya Pinta ya. Kelompok gimana? Setuju ya? Ya, baik, saya terima. Silakan, ada lagi? Ya, cukup. Itu dia beberapa pendapat dari kelompok kami. Kurang lebih yang mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompoknya Pinta ya. Terima kasih untuk kelompoknya Pinta yang sudah mempresentasikan tentang hasil diskusinya ya. Sangat luar biasa ya untuk kelompoknya Pinta ya. Pertanyaan-pertanyaan itu sungguh sudah terjawab di dalam hasil diskusi itu. Jadi nanti arahnya mau bagaimana, kalian tuh nanti mau apa ya. Sekarang presentasi selanjutnya ya. Kelompoknya Repina. Ya, Repina. Tepuk tangan untuk kelompoknya Repina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan memaparkan hasil dari lembar kerja hasil dari kelompok kami. Nah, langsung saja ke topik pertama. Pertanyaan pertama yaitu mengapa keterampilan penting untuk sukses setelah lulus SMA, dan berikan 3 alasan utama.
Nah, menurut jawaban kelompok kami, keterampilan penting untuk sukses setelah lulus SMA karena membantu beradaptasi dan berkembang di dunia yang semakin kompleks. Nah, alasannya yang pertama dapat menguatkan skill di dalam dunia kerja. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana keterampilan dapat membantu mencapai tujuan hidup? Keterampilan dapat membantu mencapai tujuan hidup dengan cara yang pertama itu peningkatan kemampuan, yang kedua percaya diri, yang ketiga pengelolaan waktu dan prioritas, dan yang terakhir adaptasi terhadap perubahan. Sebutkan 5 jenis keterampilan yang menurutmu paling penting untuk dimiliki setelah lulus SMA. Jelaskan alasannya. Yang pertama itu ada keterampilan komunikasi efektif, memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain, menyampaikan ide dengan jelas, dan meyakinkan orang lain. Yang kedua, keterampilan adaptasi, membantu kita untuk menghadapi perubahan dengan sikap yang positif dan proaktif. Yang ketiga, manajemen waktu yang baik, memungkinkan kita untuk bisa membagi waktu antara waktu belajar dan lain-lain. Selanjutnya, selain keterampilan akademik, keterampilan apa lagi yang perlu kami kembangkan? Yang pertama yaitu kemampuan berpikir kritis, yang kedua pemecahan masalah, yang ketiga kreativitas, yang keempat analisis data. Lalu keterampilan adaptatif, yang pertama yaitu belajar mandiri, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga manajemen waktu. Lalu yang berikutnya, bagaimana cara kami bisa mengembangkan keterampilan tersebut? Misalnya kursus, magang, atau proyek kerja. Nah, jawaban dari kita yang pertama kursus online atau gratis atau berbayar yang bisa menjadi. Yang kedua, magang adalah cara untuk mendapatkan pengalaman kerja dan belajar dari profesional di bidang yang kamu minati. Dan yang ketiga, proyek pribadi bisa melatih keterampilan yang kamu miliki. Ya. Baik, itu tadi hasil dari jawaban lembar kerja kelompok kami. Di sini barangkali teman-teman ada yang ingin berdiskusi ataupun ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Ya, silakan. Saya dari kelompok 1 ini bertanya, bagaimana caranya kita untuk memanajemen waktu, misalkan kita kuliah sebagai Jadi untuk kita bisa memanajemen waktu itu dengan kita membuat jadwal sehari-hari. Misalkan di hari besok kita akan menjalankan aktivitas dari pagi sampai malam, kita harus membaginya dengan cara-cara aktivitas yang sudah kita ingin lakukan. Ya baik, itu tadi hasil dari presentasi dan juga diskusi dari teman kita semua. Baik, itu saja dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompoknya Resina. Ya, oke ya. Sangat luar biasa untuk jawaban-jawabannya ya. Alhamdulillah kalian emang sangat-sangat anak-anak yang luar biasa. Oke, ya. Untuk presentasi ini sudah selesai ya. Sekarang tinggal Ibu pengen ada dari kalian yang menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, Fiona. Dari kesimpulan yang tadi, baik bekerja atau kuliah merupakan pilihan yang sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita harus memikirkan baik-baik nih sebelum memutuskan suatu perkara ataupun apapun keputusan yang kita pilih. Jika kita menaruh niat yang baik dalam diri kita dan dengan usaha yang maksimal, maka kesuksesan pasti bisa diraih atau dicapai. Dan menurut saya seorang yang harus kuliah sebelum bekerja itu, menurut saya mereka yang berkuliah sebelum bekerja akan mendapatkan bimbingan dalam bidang akademik maupun non-akademik. Selain itu, dari kuliah juga kita bisa meningkatkan keterampilan yang membantu dalam bekerja ataupun mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi, seperti mengasah keterampilan dalam berkomunikasi, karena hal tersebut dibutuhkan dalam dunia kerja. Ya, tepuk tangan untuk Fiona yang sudah bisa menyimpulkan ya materi pada hari ini ya. Terus Ibu pengen ya merefleksi ya pada kegiatan pembelajaran ini ya, apa yang kalian itu dapat atau dipahaminya. Siapa yang mau merefleksi kegiatan hari ini? Ya, Binta, silakan. Jadi
untuk refleksi pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama itu kita harus benar-benar memanage waktu atau membagi waktu kita di mana waktu untuk belajar dan waktu untuk bermain. Nah, di mana pada saat kita akan kuliah kan juga kita harus memanage waktu antara kuliah gitu dan pekerjaan lainnya gitu. Terus ya, mungkin itu saja lah. Oh iya, iya, terima kasih untuk Binta yang sudah merefleksikannya. Yang merefleksikan. Ya, oke. Pada kegiatan nanti minggu yang akan datang, ya, pembelajaran yang akan datang, nanti Ibu akan melihat, ya, kalian pasti sudah punya rencana, ya, ke depannya itu nanti mau bagaimana. Itu untuk nanti pertemuan yang akan datang, ya. Nah, sebelumnya nanti Ibu kasih lembar evaluasi, ya. Lembar evaluasi itu nanti kalian isi, ya. Nah, nanti setelah kalian isi, nanti bisa langsung dikumpulkan, ya, lembar evaluasi itu. Lembar evaluasi. Nanti lembar evaluasi itu kalian bisa diisi, ya. Oh iya, ini ada lembar evaluasi, ya. Nah, lembar evaluasi ini nanti kalian isi, ya. Ya, lembar evaluasi. Ya, sudah diisi? Ya, kalau sudah itu nanti bisa di checklist ya, lembar evaluasi itu, ya. Kalau sudah bisa dikumpulkan. Ya, sudah bisa dikumpulkan, ya. Ya, sudah semua, ya, ini lembar evaluasinya. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin, pertemuan hari ini kita cukupkan, ya, sampai di sini. Nanti minggu depan, ya, kita bisa bertemu lagi, ya. Alhamdulillah, ya. Sebelum kita mengakhiri, ya, kegiatan pada hari ini, ya, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doanya? Muhlis, ya, ayo Muhlis pimpin doanya. Belum siap. Siap. Sudah belajar pelajaran akhirnya dibuka. Doa dalam hati berdoa. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, terima kasih.